Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu jamaah mushola Nusabil, alhamdulillah kita kembali memasuki kajian Ba'da Maghrib. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita guru dan imam kita Ustaz Abu Sofi, dan kita kenal Ustaz Fatur Rahim. Tema kali ini tentang kematian. Sebelumnya kita buka dulu dengan basmalah. Mungkin sedikit pengantar. Jadi kita saat ini menghadapi banyak musibah. Salah satunya di hari Jumat kemarin ulama kita Syekh Ali Jaber wafat. Kemudian di hari Sabtu Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf juga wafat. Kemudian di hari Kamis dan Jumat ada gempa di Sulawesi Selatan, 43 orang meninggal. Hari ini juga tadi ada juga ulama di Jawa Timur. Kemudian beredar di grup WhatsApp juga banyak ulama yang wafat di pekan ini. Kalau alam apakah ini teguran? Nah, mungkin kajian kali ini sangat terkait dengan apa yang akan kita bahas, yakni menyiapkan kematian yang indah. Sempat sebenarnya ada pengantar di grup WhatsApp. Jadi banyak ini kalimat di dalam satu buku kumpulan naskah Ustaz Ahmad. Jadi buku itu dikatakan di kuburan itu banyak orang yang dahulu berpikir untuk mengamalkan Islam di masa tua. Tetapi sebenarnya di masa tua itu kita tidak dijanjikan apakah memasuki masa tua atau tidak. Nah, kajian kali ini insya Allah sangat penting untuk kita kaji bersama. Kepada Ustaz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat rezeki, baik itu nikmat harta, baik itu nikmat kesehatan. Khususnya adalah yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jikalau kalian mau menghitung nikmatku kata Allah la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini menunjukkan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat seiring salam tidak lupa jamaah sekalian, marilah kita kirimkan kepada qudwah kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan semakin sering kita mengirimkan salawat kepada beliau, maka akan semakin besar pula kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau
untuk mendapatkan pertolongan, pembelaan dari beliau kelak di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kajian ini kita mulai, maka alangkah baiknya kalau kemudian di kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita doakan kepada semua pengurus Mushola Ibnu Sabil. Kita doakan juga kepada para donatur, dan tidak lupa kita doakan juga kepada para jamaah serta kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah segera berikan pertolongan untuk mengatasi segala kesulitannya. Jikalau ada di antara kita semuanya yang tadi sudah disebutkan, barangkali ada di antara kita yang saat ini masih memiliki hutang dan sulit untuk melunasi hutangnya, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Jikalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, Allah bukakan pintu rezekinya, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan ini yang terakhir, yang paling penting, kita doakan untuk saudara-saudara kita semuanya, khususnya kepada diri kita sendiri yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan, Allah segera angkat penyakitnya. Dan jikalau ada di antara kita yang sudah lama sakit, tidak terlihat di musola, nggak tahu sakitnya sakit apa, entah karena COVID atau karena yang lainnya, ya. Tapi yang jelas kita doakan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan yang sakit dan nggak kunjung sembuh, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya maksud saya, Bapak Ibu sekalian? Jadi dipanggil oleh Allah itu maksudnya begini: sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jikalau ada di antara kita umat Islam yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sakitnya lama nggak kunjung sembuh, dia sabar, ikhlas, maka dia berhak mendapatkan reward, hadiah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa jadi di antaranya adalah panggilan dari Allah. Panggilan apa itu? Bisa jadi adalah panggilan ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam hari ini sengaja Al-Fakir akan mengupas tema yang penting untuk kita kupas. Pertama, karena memang kondisi kita saat ini banyak saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tema kita malam hari ini adalah mempersiapkan kematian yang indah. Jadi banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Taufik, ya, dalam membuka acara ini ada Syekh Ali Jabir yang secara mengejutkan telah lebih dahulu wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ada namanya Habib Ali, ya. Habib Ali ini tinggal di Tebet. Beliau terkenal dengan yang namanya Paku Bumi. Jadi beliau adalah sosok Habib yang cukup banyak memiliki pengikut, dan beliau pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sejatinya sebagai seorang muslim harus ingat bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja, termasuk kita di antaranya, Bapak Ibu sekalian. Kita yang saat ini hadir di Mushola Ibnu Sabil ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak memiliki penyakit apapun, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya Allah jikalau sudah berkehendak untuk mencabut nyawa kita atau mengakhiri nyawa kita, maka cepat atau lambat kita pun akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, ya, sebagai seorang muslim yang sudah faham bahwasanya kita ini akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya kematian itu tidak pandang usia, kematian juga tidak pandang tua ataupun muda, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan kematian kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan. Di dalam ayat yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa. Semua bersifat fana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hewan akan binasa. Pohon-pohon akan binasa, alam semesta akan binasa, termasuk kita, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita pun akan binasa. Kita pun akan meninggalkan dunia yang bersifat fana ini. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menggunakan surat Ar-Rahman. Allah lengkapi kembali untuk mengingatkan kita bahwasanya sejatinya di dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara untuk kemudian kita nanti harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke kampung halaman kita, yaitu di negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ayat ini jamaah sekalian perlu kita ketahui juga, itu tidak terletak hanya di satu surat, di surat Al-Anbiya saja. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, ada di beberapa surat dalam Al-Quran yang kemudian Allah menyampaikan bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ini peringatan jamaah sekalian. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan kehidupan dunia yang singkat ini, karena sejatinya dunia ini semuanya yang ada di dunia ini semuanya hanya bersifat sementara. Kalau kita senang, senang pun sementara. Susah, susah pun sementara. Sakit, sakit pun sementara. Sehat, sehat pun sementara. Jadi tidak ada semuanya di dunia ini yang bersifat abadi. Saat ini kita tidak memiliki jabatan apa-apa, besok tiba-tiba memiliki jabatan, itu pun bersifat fana. Apa di dunia ini yang bisa kita banggakan? Kita saat ini punya harta, tapi kalau Allah sudah menghendaki harta kita sirna, maka seperti yang kita lihat, banyak kejadian, khususnya musibah yang terjadi di Sulawesi saat ini. Masya Allah, orang yang sudah bertahun-tahun mengumpulkan harta, bisa memiliki rumah, bisa memiliki mobil, tiba-tiba datang gempa, dalam hitungan berapa menit hancur semuanya harta yang mereka miliki. Dan itu sudah Al-Fakir alami di tahun 2013. Ketika itu Al-Fakir baru awal-awal menikah, baru awal-awal merintis karir, awal-awal berwirausaha, mencoba untuk menjadi seorang pengusaha. Apa yang terjadi jamaah sekalian di tahun 2013? Videonya masih ada di YouTube. Saat itu sedang semangat-semangatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Masya Allah, dagangan baru dibelanjakan datang dari Bandung, ya, pagi nggak ada firasat apa-apa, pagi masih ikut acara meeting bersama teman-teman, ya, hingga kemudian sore, hingga kemudian malam, ya, masih ada kegiatan biasa, aktivitas masih berjalan normal. Tahu-tahu setelah pulang dari daerah Kalibata, saat itu Al-Fakir tinggal di daerah Jalan Bangka Mampang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Masya Allah, pulang dari Kalibata sampai menuju gang dekat rumah, yang terjadi orang sudah pada teriak-teriak. Kenapa kok bisa teriak-teriak? Katanya rumahnya kebakaran. Tahun 2013. Saat itu Masya Allah, sampai tidak ada satupun barang yang tersisa saat malamnya, kecuali pakaian yang melekat di tubuh sama 2 unit kendaraan sepeda motor. Itu saja. Semua yang lain ludes. Semua harta yang telah dikumpulkan, ya, dari sebelum saya menikah sampai kemudian menikah, semuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mudah jamaah sekalian. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir kita memiliki harta kita akan bersifat kekal di dunia. Tidak. Kita memiliki jabatan kemudian bisa petentang-petenteng sombong. Tidak. Semuanya bersifat fana. Kalau Allah berkehendak, maka semuanya akan diambil, dicabut oleh Allah secepat kilat. Saat ini kita sehat,
lalu kemudian kita tidak mau mempergunakan kesehatan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Kesehatan yang Allah titipkan kepada kita ini cepat atau lambat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa banggakan? Bahkan kemarin yang penumpang Sriwijaya Air, apakah kemudian mereka tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki harapan? Semuanya memiliki cita-cita dan harapan, tapi takdir Allah berkata lain. Di saat mereka sedang berkendara menaiki pesawat Sriwijaya Air, tiba-tiba terjadilah musibah jatuhnya Sriwijaya Air hingga kemudian membuat mereka mau tidak mau harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara sifat kematian, Masya Allah, ini hendaknya membuat kita semakin semakin hati-hati di dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini. Lah kenapa? Karena di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Jadi tiap-tiap umat itu memiliki batas waktu atau yang disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jemaah. Apa kata Allah? Maka ketika batas waktu atau yang disebut dengan ajal itu telah tiba, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi alarm kehidupan kita, bahwasanya ajal kita, batas waktu kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mewafatkan kita hari ini, Allah tinggal perintahkan malaikat maut, wahai malaikat maut, datang kepada Udarino misal. Sudah tiba jatah batas waktu hidupnya di dunia ini. Sudah habis batas waktunya. Maka apakah kemudian malaikat maut itu akan mengatakan tidak? Jawabannya nggak mungkin. Pasti malaikat maut akan menjalankan tugasnya. Siap ya Allah. Maka di saat itu jamaah sekalian, ketika malaikat maut sudah berhadapan dengan kita, tidak ada pilihan lain kecuali malaikat tersebut pasti akan mencabut nyawa kita. Dan malaikat itu terlihat oleh mata kita. Meskipun di saat itu orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak sanggup untuk melihatnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat datangnya malaikat tersebut. Namun apa daya, kita tidak bisa kemudian meminta kepada malaikat, wahai malaikat, saya masih punya hutang, anak saya masih kecil, tolong jangan cabut nyawa saya dulu. Wahai malaikat, saya masih terlalu muda, jangan cabut nyawa saya dulu. Apakah bisa demikian jemaah, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Sama sekali tidak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, wahai malaikat cabut nyawa si fulan, maka saat itu juga nyawa itu akan diambil oleh malaikat. Pun sebaliknya, kita minta sama Allah misalkan, ya Allah, saya sudah bosan hidup di dunia ini, lebih baik engkau akhiri, engkau cabut nyawa saya ya Allah. Apakah bisa? Tidak juga. Ada kita mungkin sering menyaksikan, ya, ada orang sehat segar bugar, tahu-tahu besoknya meninggal. Tapi di sisi lain ada orang yang sakit bertahun-tahun sakitnya, tapi nggak meninggal juga. Kenapa? Karena belum tiba saat ajalnya, itu belum tiba. Batas akhir waktu hidupnya di dunia ini belum tiba, belum berakhir. Maka dia pun masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia meminta kepada Allah pun, Allah nggak akan menyegerakan ajalnya. Atau mungkin kita melihat ada orang yang masih muda, ya, usianya masih belasan tahun, tiba-tiba meninggal mendadak. Tapi di sisi lain ada orang tua renta, Masya Allah, usianya sudah tembus di angka 100 tahun, tapi tidak kunjung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian orang ini meminta, ini pernah kejadian soalnya Al-Fakir suka berkunjung ke rumah ke rumah orang-orang yang sudah sepuh, yang usianya Masya Allah sudah di atas 60-70 tahun, dan mereka itu sering curhat, menyampaikan kepada saya ini sebenarnya sudah bosan hidup di dunia.
Kalau saya boleh memilih, sebenarnya saya lebih memilih untuk dipanggil oleh Allah. Saya lebih memilih untuk dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian itu bisa terjadi ketika ajal itu belum waktunya? Tidak akan. Maka disinilah pentingnya kita kemudian merenungi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34 ini, bahwasanya ketika itu berbicara tentang ajal itu tidak bisa kemudian kita minta untuk dipercepat ataupun minta untuk ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian diantaranya juga yang harus menjadi renungan kita, ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini sengaja saya kutip ayat ini karena kemarin kejadian berita viral di media sosial. Ada orang yang saking takutnya dengan COVID, nggak tahu di daerah mana, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah nonton berita ini, rumahnya sampai di pagar seng. Pernah lihat Bapak Ibu? Pernah ya? Di televisi baru-baru kemarin kok itu. Viral beritanya. Jadi rumahnya itu dipagar seng, lalu kemudian bagaimana cara dia melihat tamu? Dipasang CCTV. Masya Allah, saking takutnya apa? Takut kalau kemudian COVID itu masuk ke dalam rumahnya. Padahal di dalam ayat ini jamaah, ya Allah, jelas Allah menyampaikan, di mana saja kamu berada, kata Allah, kematian pasti akan mendapatkanmu meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi nan kokoh. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai hamba Allah itu tinggal menunggu kematian. Tidak bisa kemudian ketika kita ingin ajal kita supaya nggak datang lalu kemudian kita bersembunyi, atau kita membuat benteng yang kokoh, atau kita kemudian menyewa bodyguard untuk mengawal kita supaya nggak ada orang yang mencelakai kita. Tidak. Sehebat apapun pengawal kita, sehebat apapun tempat persembunyian kita, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal kita tiba, maka kita pun tidak akan sanggup untuk menghindarinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang harus kita renungkan, ya, di kesempatan yang singkat pada malam hari ini adalah jangan sampai kemudian kita menganggap hidup di dunia ini akan lama. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwasanya ketika kita masih sehat maka wafat atau kematian itu masih lama. Jangan sampai kita beranggapan ketika umur kita masih muda maka kita merasa bahwasanya usia kita masih panjang di dunia ini. Tidak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat meninggal. Kalau kita melakukan kesalahan, ya, di dunia yang fana ini, maka harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga jangan sampai kemudian menunggu nanti-nanti karena keburu dikafani. Taubat juga jangan sampai menunggu kapan-kapan karena keburu kita dibungkus oleh kain kafan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah siapkah kita kalau kemudian pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan batas akhir kehidupan kita. Ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Ibu-ibu, siap kalau seandainya Allah memanggil ibu pada kesempatan malam hari ini? Banyak di antara kita ketika dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini ragu-ragu menjawab. Ya meskipun ada yang berani menjawab, saya siap Ustadz. Masya Allah, maka perlu Al-Fakir jelaskan bahwasanya kriteria orang itu di dalam menghadapi kematian itu ada tiga. Ada tiga sikap. Pertama, ada kelompok yang pertama itu adalah kelompok orang-orang yang benar-benar siap menghadapi kematian. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang semasa di dunia ini orientasinya adalah akhirat.
Semua amalnya tidak ada orientasi dunia. Ya, bukan tidak ada orientasi dunia. Semua amalan yang dia lakukan di dunia ini, ya, tiada lain dan tiada bukan semuanya melainkan orientasinya selalu disertakan orientasi akhirat. Dia bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan uang, tapi dia yakin kerja itu adalah ibadah yang itu bernilai pahala. Dia berkunjung ke rumah saudaranya, dia niatkan bukan hanya berkunjung itu untuk hanya untuk sekedar numpang ngobrol-ngobrol atau temu kangen dan lain sebagainya. Dia berkunjung ke rumah saudaranya diniatkan untuk silaturahim, karena itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun mendapatkan pahala. Dia tidurnya pun bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia niatkan tidurnya supaya kuat untuk sholat malam, supaya bisa bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka tidurnya pun akan bernilai pahala. Ini kategori orang yang pertama, siap menghadapi kematian. Kenapa? Karena dia sudah mendesain sedemikian rupa, ya, kehidupan akhiratnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang dia ini ketika ditanya siap mati hari ini, siap wafat hari ini, siap nyawa dicabut oleh Allah hari ini, dia akan menjawab siap, tetapi pada hakikatnya dia tidak siap. Siapa kelompok yang kedua ini? Kelompok yang kedua ini jelas, yaitu orang-orang yang selama di dunianya tidak serius di dalam mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Jadi orientasinya kebanyakan adalah dunia. Perbandingan antara akhirat dan dunianya nggak seimbang. Ketika urusannya dunia sungguh-sungguh, ketika urusannya akhirat nanti dulu. Bahkan yang lebih parahnya, kelompok yang kedua ini kadangkala mengatakan demikian. Ini harus introspeksi. Jangan-jangan itu termasuk di antaranya kita. Saya mah gimana nanti aja Ustadz, saya pasrah kepada Allah, ya, gimana keadaan saya di alam kubur, saya pasrah aja, yang penting saya jalani kehidupan di dunia ini, waktunya kerja-kerja, waktunya sholat-sholat, ya. Tapi orang ini lupa bahwasanya yang namanya tawakal itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tawakal, ya, tetapi tidak ada kata tawakal ketika itu tidak dibarengi dengan ikhtiar. Jadi percuma kita mengatakan saya mah pasrah tawakal sama Allah, tetapi nggak mau ikhtiar, nggak mau bagaimana bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah, menjalankan salat, membaca Al-Quran, tidak sungguh-sungguh. Ini namanya bukan tawakal, tetapi apa? Bukan pasrah. Pasrah itu tawakal. Ini namanya konyol, jemaah. Lalu kemudian kelompok yang ketiga ini yang lebih fatal lagi. Kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang di hatinya sudah terjangkiti penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi penyakit wahan terkenalnya. Jadi orang-orang yang sudah cinta dengan dunia lalu kemudian takut dengan kematian, ini masuk kategori kelompok yang ketiga, yaitu orang yang benar-benar tidak pernah siap dengan yang namanya kematian. Ketika itu berbicara kematian langsung menghindar. Ketika itu berbicara dengan yang namanya hari akhir, alam kubur, langsung kemudian diam 1000 bahasa. Tidak berani berkata apa-apa. Kenapa? Karena semasa di dunianya dia terlalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan keluarganya, ya, sibuk dengan jalan-jalannya, sibuk dengan apa lagi? Ya, dengan hartanya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ia lupa bahwasannya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bersifat sementara dan ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat sana. Nah, jadi ada 3 kelompok di dalam menghadapi kematian. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang benar-benar siap menghadapi kematian. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dia itu suka mengatakan saya siap menghadapi kematian, pada hakikatnya dia tidak siap. Dan kelompok yang ketiga atau yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang memang tidak mau bertemu dengan kematian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian pertanyaannya, kan sekarang kita sudah faham, bahkan dari dulu kita sudah faham
bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri kita, cepat atau lambat akan datang kepada kita. Malaikat maut akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui kita. Pertanyaannya, mungkinkah kita untuk mendesain kematian yang indah untuk diri kita? Mungkin nggak? Mungkin. Baik, kalau mungkin, saya akan tanya kepada Ibu Kokom. Ada Ibu Kokom? Ada? Ibu Kokom. Ibu Kokom, pertanyaan saya cukup sangat singkat, sangat mudah untuk dijawab. Kira-kira Ibu Kokom untuk mendapatkan kematian yang indah, kematian yang husnul khatimah, apa yang sudah Ibu persiapkan? Apa? Menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Baik, saya tanya lagi. Pasangannya Udarino. Udarino, apa yang sudah Udarino udah ini siapkan untuk menghadapi kematian yang indah supaya matinya itu indah, tidak mengerikan? Apa udah? Sama jawabannya. Masya Allah. Baik, saya ingin jawaban yang berbeda dari Pak Indra. Apa yang sudah Pak Indra siapkan untuk menghadapi kematian agar kematian itu indah, kematian itu menjadi kematian yang dirindukan, kematian itu bukan menjadi sesuatu momok yang menakutkan? Apa yang sudah Pak Indra siapkan sampai detik ini? Berusaha untuk istiqomah di jalan yang benar. Masya Allah. Jawaban yang sangat luar biasa dan akan masuk pada topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berapa menit lagi Mas? Kok cepat sekali waktunya ini. Tiba-tiba udah mau isya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Jadi saya akan sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian terkait apa sih yang harus kita lakukan supaya kematian kita itu indah, supaya kematian kita itu menyenangkan, supaya kematian kita itu kematian yang kita rindukan. Kita rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu dengan adanya nikmat kubur. Kita rindu dengan adanya nikmat yang ada di surga. Apa? Jawabannya ada di layar. Silahkan Bapak Ibu lihat. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian sudah sering baca hadis ini tapi apa namanya ya? Karena belum dijelaskan secara mendetail, jadi kurang bisa meresapi gitu ya. Kalau memahami sudah, meresapinya yang belum, menjiwainya. Jadi ini sebenarnya hadis ini muncul saat itu salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu meminta nasihat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini dalam sebuah majelis beliau meminta nasihat kepada Rasul ya terkait supaya ya hidupnya itu bahagia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Nasihatnya ada 3. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini Bapak sekalian, ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin kematian kita itu adalah kematian yang menyenangkan, kematian yang tidak menakutkan, atau bisa dibilang kematian yang bersifat husnul khatimah, itu kuncinya ada di hadis ini. Hadis ya yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menyampaikan pesan. Pesannya apa? 3 hal saja untuk mendapatkan ending kehidupan yang baik. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa itu artinya, Pak? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada atau dimanapun berada. Nasihat ini kira-kira penting atau tidak? Penting. Kalau tidak penting, nggak mungkin setiap Jumat itu khotib berwasiat kepada para jamaahnya, dan itu wajib wasiat itu disampaikan. Apa wasiatnya? Wasiat takwa. Kalau seandainya wasiat ini tidak penting, nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyediakan kepada kita waktu
sebulan penuh dalam setahun, ada 12 bulan Allah sediakan 1 bulan. Hanya untuk apa? Hanya untuk kita agar bisa maksimal beribadah di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk meraih predikat takwa. Maka untuk mendapatkan kematian yang baik, kematian yang indah, syarat pertama yang harus kita penuhi adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwa ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang, tidak terbatas keadaan. Makanya Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Karena saat ini Masya Allah kita tidak sedikit ya mendapatkan saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, saat berada di majelis ilmu seperti ini rasanya iman kita naik, iman kita melejit, seolah-olah kita ini kalau sudah mendengarkan nasihat kematian, saya nggak berani lagi deh melanggar syariat Allah, saya nggak berani lagi deh untuk kemudian melanggar apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, ataupun meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tetapi apa daya, ketika kita sudah berada ya di lingkungan kita, di rumah kita, kita pun lupa akan janji kita. Betul apa betul? Betul. Itulah mengapa Rasul sampai mewasiatkan demikian. Karena tidak sedikit di antara kita ketika bulan Ramadan bertakwanya minta ampun, Masya Allah, seolah-olah kita ini udah benar-benar siap untuk masuk surga. Semua perintah-perintah Allah kita jalankan, semua larangan-larangan Allah tidak ada satupun yang berani kita kerjakan. Tetapi di luar bulan Ramadan, Masya Allah, lupa lagi, melanggar lagi, maksiat lagi, melakukan dosa lagi. Betul apa betul? Betul. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi tidak salah kalau kemudian Rasul memberikan nasihat kepada kita untuk bertakwa dimanapun berada. Dan takwa itu jamaah sekalian tidak terbatas waktu dan tempat, tidak terbatas pada kondisi dan keadaan. Dimanapun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa tidak cukup hanya di masjid, takwa juga harus dilakukan di pasar, di mall, di kantor. Kan tidak sedikit di antara kita ini kalau di masjid rasanya Masya Allah takwa itu gampang, tetapi ketika di kantor susah untuk bertakwa. Ketika di pasar susah untuk bertakwa. Ketika di jalan-jalan susah pula untuk bertakwa. Maka di dalam surat Al-Fusilat ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini sering dibaca oleh Udarino saat imam salat subuh. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian harus selalu kita ingat jamaah. Apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, ya, akan turun kepada mereka dengan mengatakan takhafu, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan janganlah merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kabar gembira yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang telah mengaku atau telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian mereka istiqamah, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, senantiasa berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah,
dan istilah ini yang disebut dengan takwa, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, kelak ketika ya orang tersebut yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan wafat sedang meregang nyawa, maka Allah akan mengutus malaikat. Lalu kemudian malaikat itu akan menyampaikan kabar gembira ini. Jangan takut, jangan bersedih. Kenapa kok malaikat harus datang dan menyampaikan hal seperti itu? Karena sakaratul maut itu, Masya Allah, sakaratul maut itu adalah peristiwa yang sangat menegangkan dan sangat-sangat mengerikan. Dan pada detik-detik kritis itu, iblis akan hadir untuk menggoda kita. Agar apa? Agar kemudian kita berlepas diri dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira kalau sudah ruh ini dalam kondisi dicabut, kita meregang nyawa, nafas sudah mendekat di tenggorokan, jangan dikira iblis nggak menggoda. Tetap jemaah sekalian, banyak riwayat yang telah menjelaskan terkait ini. Maka disitulah Allah mengutus malaikat, jangan takut, jangan bersedih, ya, wa absyiru bil jannah, ya, jadi bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka tidak heran jemaah sekalian kalau kemudian orang-orang yang beriman dan dia rajin di dalam beramal salih, kalau kemudian kita dapati kematiannya dalam keadaan tersenyum, kematiannya dalam keadaan Masya Allah cerah wajahnya. Kenapa? Sudah ada kabar gembira sebelumnya. Meskipun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwasanya kengerian peristiwa sakaratul maut itu seperti apa? Seperti kita ini dicabik-cabik dengan 300 pedang. Gimana itu rasanya, ya? Bahkan Rasul sendiri, seorang nabi yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merasakan betapa sakitnya peristiwa sakaratul maut, apalagi kita. Tetapi kenapa Ustadz, pertanyaannya, kok bisa tersenyum itu orang? Kenapa kok wajahnya bisa terlihat bergembira, cerah, tidak terlihat tanda-tanda kesedihan sedikit pun, tidak terlihat tanda-tanda kesakitan sedikit pun? Ini rahasianya, terdapat di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Karena sudah ada kabar gembira langsung dari malaikat yang diutus oleh Allah terkait di manakah dia akan menuju setelah ruh itu lepas dari jasadnya. Ini persis peristiwanya ketika ibu-ibu melahirkan. Ya, melahirkan itu Masya Allah sakitnya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Begitu bayi yang keluar, rasanya seolah-olah rasa sakitnya itu nggak ada. Betul lah, betul. Saya sih nggak merasakan. Ya. Ibu-ibu yang merasakan. Inilah analoginya. Seperti ibu-ibu yang sedang hamil, sakitnya luar biasa. Tetapi ketika kabar gembira anaknya lahir dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada cacat sedikit pun, Masya Allah, gembira sekali, hingga kemudian saking gembiranya apa? Lupa kalau kemudian tadi merasakan sakit yang sangat luar biasa, bahkan taubat, udah deh nggak mau ngelahirin lagi. Masya Allah, betul ibu-ibu? Nggak taunya bikin lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berapa menit lagi, Mas? Waduh, habis waktunya. Saya masih ada bisa lupa. Apa itu? Sakaratul maut itu Ustaz. Ketika kita sholat, kita kan suka lalai. Kita cepat dengan Allah lagi. Ketika kita sakaratul maut diganggu iblis, setan yang menggoda kita waktu sakaratul maut, bisakah kita seperti itu lagi? Oh, bisa, sangat-sangat bisa. Itu ada riwayatnya. Nanti kita bahas di topik yang lain. Sangat bisa itu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Yang terakhir, yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kita ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak mungkin kemudian terpleset, tidak mungkin kemudian baik terus. Ada kalanya pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Dzar? Maka Rasul menyampaikan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka segera, ya, ketika kita hilaf melakukan perbuatan-perbuatan dosa,
melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata kuncinya segera bertaubat kepada Allah. Jadi perintah dalam hadis ini ya dilengkapi dengan ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Dan ayat ini juga sering dibaca oleh Uda di Mushola Ibnu Sabil ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Masya Allah. Jadi Allah mengingatkan kita jamaah, kalau sampai kita terpeleset melakukan perbuatan dosa, segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Artinya apa di sini? Taubat itu harus sering kita lakukan. Istighfar itu harus sering kita ucapkan. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Maka janji Allah terhadap orang-orang yang beristighfar, segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Apa kata Allah? Wa jannatin arduhas samawatu wal ardh. Jadi Allah akan menyediakan kepada mereka, orang-orang yang bertaubat itu surga. Surga yang kemudian surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Inilah pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menyegerakan taubat atas segala perbuatan dosanya. Dan kemudian di dalam surat Hud ayat yang 114, ya, ini pentingnya mengapa kita ini harus senantiasa memperbanyak amal salih, mengerjakan perintah-perintah Allah. Apapun amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, harus kita jalankan, karena kata kuncinya terdapat dalam surat Hud ayat yang 114. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi setiap amal soleh kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu pada hakikatnya dapat menghapuskan setiap perbuatan dosa kita. Maka beruntunglah kita sebagai hamba Allah yang beriman. Dan yang terakhir sebagai penutup, ini nggak akan saya perpanjang karena waktunya sudah habis. Yang terakhir sebagai penutup, ini nasihat Rasulullah SAW untuk mendapatkan kematian yang indah adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Terus melakukan amal baik, berakhlak yang baik. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Loh, kenapa kita harus berakhlak yang mulia, berakhlak baik terhadap sesama kita? Pertama, di pekan yang lalu sudah saya jelaskan terkait keutamaan ketika kita mencintai saudara kita sesama muslim, bahwasanya setiap orang-orang beriman yang kita cintai, mereka pun mencintai kita, maka kelak di akhirat kita bisa saling tolong-menolong untuk memberikan syafaat agar kemudian kita selamat daripada azabnya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berakhlak mulia? Karena akhlak mulia itu adalah teladan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada yang sia-sia dari setiap amal solih kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penjelasan singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin meneguhkan iman kita, mengokohkan iman kita, dan semakin membuat kita termotivasi untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya kembalikan kepada MC, silahkan ditutup. Banyak hal pelajaran yang kita dapati malam ini. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab seperti biasa. Ada salat isya. Kita tutup sementara takdim kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka kembali kajian kita dengan basmalah. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, kurang lebih 10 menit sampai jam 8 pas ya. Tadi sudah ada satu pertanyaan dari Dok. Silakan. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah,
kita sedikit perpanjang i'tikaf kita beberapa menit, niatkan untuk i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala kepada kita semuanya. Tadi ada pertanyaan dari Uda terkait kalau saat kita sholat lalu kemudian kita lupa, itu kan biasanya kita ingat kembali gitu. Tetapi ketika dalam proses sakaratul maut lalu kemudian kita lupa, apakah kemudian bisa kembali ingat ke posisi yang sadar gitu? Betul? Maksudnya gitu udah ya? Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saya pernah mendapatkan info dari seorang dokter gitu yang bertugas jaga di salah satu rumah sakit, dan dia biasanya dihadapkan dengan pasien-pasien yang sakaratul maut. Kata beliau, itu dari perhitungan presentasinya begini. Kalau misalkan ada 1000 pasien yang sakaratul maut, itu paling satu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa di sini? Artinya untuk mendapatkan ucapan atau untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidaklah mudah. Meskipun semasa di dunia ini kita lancar mengucapkannya. Ya, kadang kan ada di antara kita, wah saya sudah hafal. Nanti kalau sakaratul maut gampang lah saya ngucapinnya. Nggak segampang itu. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidak seindah yang kita bayangkan. Lah kenapa demikian? Karena peristiwa sakaratul maut pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat gitu ya. Jadi sakitnya Masya Allah tak terhingga. Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Di saat detik-detik sakaratul maut, ruh mau keluar dari jasad, itu iblis itu tidak henti-hentinya untuk kemudian menggoda kita. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, ada kalanya iblis itu menjelma sebagai orang tua kita, ada kalanya menjelma sebagai ayah kita, ibu kita, ada kalanya kakek ataupun nenek kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian kita ini mau murtad daripada agama kita. Jadi mereka akan bisa, iblis itu akan menyerupai sosok-sosok orang-orang yang kita cintai. Supaya apa? Supaya kita mau mengikuti apa yang iblis inginkan. Makanya ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ini kisah ini terjadi di generasi salaf. Ya, saya lupa wallahu alam namanya. Kemarin kalau tidak tadi pagi kisah ini sudah saya baca, tapi saya lupa nama orangnya tersebut. Ini anaknya sendiri yang menyaksikan. Jadi ayahnya itu dalam proses sakaratul maut. Lalu kemudian anak yang mendampingi ini, apa namanya ya, istilahnya membantu untuk mentalkin. Lalu kemudian posisi tangan ayahnya ini, ya ketika itu di posisi yang nggak pas lalu dibetulkan. Lalu ayahnya ini mengatakan tidak dalam proses sakaratul maut. Tidak, kata ayahnya. Ketika itu kemudian diulangi lagi, dibetulkan posisi ayahnya tersebut. Lalu kemudian sang ayah ini mengatakan tidak, sampai kemudian 3 kali. Lalu kemudian setelah istilahnya itu di detik-detik akhirnya ini, sang ayah itu bisa menjelaskan kepada anaknya, ada sedikit kembali ke titik sadar. Lalu kemudian anak ini bertanya, ayah kenapa engkau tadi mengucapkan tidak sampai sebanyak 3 kali? Lalu ayah itu mengatakan apa? Saat itu atau saat ketika aku mengatakan tidak, maka aku mendapati iblis sedang menggodaku. Iblis mengatakan kepadaku, wahai si fulan, engkau telah lulus dari ujian. Engkau telah selesai proses sakaratul maut. Artinya apa? Artinya supaya orang ini sudah nggak perlu lagi ngucapin la ilaha illallah. Ya. Lalu kemudian ya seseorang tersebut atau ayah tersebut menyampaikan tidak.
Karena dia tahu ini masih dalam proses sakaratul maut yang harus ia hadapi dan harus ia lewati dengan ucapan terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini. Jadi proses sakaratul maut itu sekali lagi adalah proses yang sangat-sangat dahsyat. Jadi itulah pentingnya mengapa di dalam Islam itu kita ya sangat ditekankan untuk mendampingi siapa saja yang sedang dalam proses sakaratul maut, sedang dalam proses meregang nyawa. Jadi jangan sampai misalkan nanti ada di antara kerabat kita, saudara kita, atau bahkan pasangan hidup kita yang sedang meregang nyawa, lalu kemudian kita tinggal. Kadang-kala kan kita enggak takut gitu ya, takut, kasihan, kita tinggal aja lah gitu. Padahal di saat kritis itulah harus ada pendamping. Lah kenapa? Supaya itu tadi udah. Karena proses sakaratul maut yang sangat berat itu terkadang membuat orang yang akan diambil ruhnya itu merasakan guncangan yang sangat luar biasa sehingga lupa untuk mengucapkan kalimat yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan lupa. Pertama, lupanya karena memang berat menghadapi proses sakaratul maut. Kedua, godaan iblis yang sangat luar biasa dahsyat. Ya, maka tidak heran kalau kemudian ya ada salah seorang dokter yang menyampaikan dari 1000 pasien yang sakaratul maut di rumah sakit ini, itu kurang lebihnya hanya 1 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah kemudian pertanyaannya orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah itu enggak selamat? Enggak juga. Karena ada 3 misteri kematian. Jadi misteri yang pertama adalah ucapan apa yang terakhir keluar dari lisannya. Yang kedua, ini di antara tanda-tanda husnul khotimah juga ini. Yang kedua, dalam kondisi apa ruh itu diambil, saat dia wafat itu dalam kondisi apa. Yang ketiga, di mana dia meninggal. Nah, 3 ini yang harus kita pegang baik-baik dan harus kita cita-citakan. Kalau seandainya kita ingin wafat di tempat yang mulia seperti masjid, majelis ilmu, majelis taklim, maka konsentrasinya harus sering-sering datang di majelis ilmu. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan mengajar ngaji, maka konsentrasi kita adalah harus sering-sering mengajar ngaji. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, maka harus sering-sering membaca Al-Quran secara rutin. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan misalkan sholat, maka kita harus sering-sering menjalankan sholat, baik itu wajib maupun sunnah. Sholat wajibnya dijalankan tepat waktu, sunnahnya tidak ditinggalkan. Karena sebagaimana yang sering kita dengarkan, memang ini bukan sesuatu yang nggak ada dasarnya. Kita umat manusia ini akan dimatikan berdasarkan aktivitas apa yang paling banyak kita lakukan semasa hidup. Kalau semasa hidup ini kita sering minum minuman keras, kemungkinan besarnya kita pun akan wafat dalam kondisi itu. Kalau semasa di dunia ini kita lebih sering melakukan perzinahan daripada ketaatan kepada Allah, bisa jadi kita akan wafat dalam keadaan sedang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit kita mendapatkan orang-orang yang mati dalam keadaan berzina, bahkan belum sampai berzina, baru minum obatnya sudah meninggal, baru berniat melakukan perbuatan zina. Bahkan tidak sedikit pula kita mendengarkan berita-berita orang yang meninggal setelah minum minuman keras. Ya memang itulah faktanya. Orang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan aktivitas mana, amal perbuatan mana yang paling banyak ia lakukan. Maka konsentrasi kita sebagai seorang muslim ketika kita memiliki cita-cita ataupun harapan ingin wafat dalam kondisi baik, entah itu dalam kondisi pertama bisa mengucapkan la ilaha illallah, kondisi kedua adalah keadaan kedua adalah kita berada di tempat yang baik, dan yang ketiga adalah kondisi yang terbaik, maka kita pun harus memiliki usaha, ikhtiar untuk meraih salah satu di antara 3 misteri kematian tersebut. Demikian. Habis ya? Dari sisi waktu habis, cuma ada snacknya ini lebih panjang. 1 menit lagi, bolehlah 1 pertanyaan lagi, silakan. Ya mungkin tadi Bapak lagi wakili dari ibu, silakan jika ada yang ingin tanya. Ada?
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Pertanyaan yang pertama terkait bagaimana ketika dalam kondisi seperti saat ini, ya, di mana kondisi COVID itu kita dilarang oleh pihak rumah sakit untuk berdekatan dengan pasien. Sebenarnya bukan hanya dalam kondisi COVID, di luar COVID pun, ya, di rumah sakit tertentu itu terkadang ketika pasien itu kritis, itu justru keluarganya dilarang masuk ke ruang ICU, betul? Betul ya? Itu sebenarnya dokternya butuh ngaji. Dokternya harus duduk di Ibnu Sabil kayaknya ya. Ya makanya alhamdulillahnya dulu Al-Fakir atau saya itu pengalaman pernah bertugas di Rumah Sakit Siloam Asri Duren 3. Jadi saya pernah di sana bertugas sebagai pelayan rohani untuk pasien. Jadi tugas saya datang ke rumah sakit setiap hari Senin dan Kamis untuk kunjungan ke pasien-pasien. Nah itu ya begitu. Itu sebenarnya rumah sakit itu harusnya seperti itu. Ada petugas rohaninya. Tujuannya apa? Kalau ada pasien yang sakaratul maut, itu ustadz bagian kerohanian bisa mendampingi. Ini penting. Kenapa? Karena itu Masya Allah, untuk mendapatkan la ilaha illallah itu Masya Allah luar biasa. Nah ini yang pertama. Jadi ini terkait dengan rumah sakit. Maka semaksimal mungkin diupayakan ketika kita masih bisa negosiasi dengan pihak rumah sakit untuk bisa mendampingi pasien, itu harus diupayakan. Harus diupayakan dalam kondisi yang darurat dan kritis, apalagi harus minta izin. Kalau kemudian pihak rumah sakit kekeh untuk tidak mengizinkan, ya mau gimana lagi? Berarti kita tinggal doa kepada Allah. Pergi ke musola kita. Tujuannya apa? Mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan saudaraku si fulan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai doanya terlambat. Doa yang terlambat itu gimana? Doa yang terlambat itu sudah wafat didoakan semoga husnul khatimah. Sudah wafat kok. Kita doa semoga si A, si B itu wafat dalam keadaan husnul khatimah itu ketika sebelum wafat. Karena husnul khatimah itu artinya akhir yang baik, gitu ya.
Jadi banyak-banyak kita harus berdoa dan meminta didoakan agar akhir kehidupan kita ini husnul khatimah. Lalu yang kedua terkait apa tadi? Wasiat. Wasiat itu selagi bisa dijalankan, wajib hukumnya dijalankan. Apalagi ketika wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh wasiat waris. Dia punya anak angkat, karena tidak bisa kebagian waris anak angkat itu, maka dia memberikan wasiat. Wasiatnya selagi tidak melanggar syariat, ketentuan hukum waris, misalkan tidak lebih dari 1/3, maka itu harus ditunaikan, hukumnya wajib. Apalagi wasiat seperti yang tadi Syekh Ali Jabir, misalkan dimakamkan di Lombok, selagi itu masih memungkinkan, wajib untuk kemudian diusahakan dimakamkan di sana. Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan seperti kondisi saat inilah, COVID ini memang luar biasa, maka itu ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menggugurkan wasiat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Amin. Baik kondisinya maupun tempatnya, mudah-mudahan baik semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.